Tujuannya dikasih anxiety itu adalah supaya kita survive. Semua orang pasti punya dan itu karunia Tuhan begitu ya. Itu wajar banget gitu kan ya kalau kita gugup gitu karena triggernya jelas. Tapi si anxiety biasanya triggernya nggak jelas. Oh, gitu. Dan ini yang paling melumpuhkan dari si anxiety karena kita nggak tahu nih apa yang triggering gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa penyebabnya dengan jelas kan kita juga jadi bingung mesti Iya, ngapain benar-benar. gitu. Nah, itu kenapa tuh ya kira-kira bisa muncul tiba-tiba gitu Si anxiety? anxiety itu ya. Nah, anxiety sebetulnya adalah rasa gugup, rasa stres yang memang jadi kebablasan. Oke. Ya, tadi kan sebetulnya anxiety ini memang serve a purpose untuk membuat kita tetap bertahan hidup atau survive ya. Ketika kita menghadapi ancaman dan ancaman ini jangan dipikir ancamannya tuh kayak di masa zaman batu gitu ya. Yang cuman kalau ketemu ular, kalau ketemu buaya begitu kita jadi hidupnya terancam. Sekarang ini untuk kita orang modern ya memang ancamannya kebanyakan ancaman psychological atau ancaman psikis yang bisa merebut psychological safety kita. Rasa aman secara psikologis itu yang jadi terancam. Nah, ya. Misalnya apa? Ancaman-ancaman psikologis itu kayak kita di kantor nih misalnya terancam nggak karirnya atau kelangsungan kerjanya dengan sekarang ekonominya lagi melemah, lalu juga banyak kita lihat di sekitar kita orang-orang di layoff, di PHK begitu ya. Kita dengar kemarin ricuhnya job fair di Bekasi, nah gitu ya. Waduh, ini zaman ekonomi susah, kita mulai merasa terancam. Nah, gitu ya. Atau mungkin kalau yang pacaran, nah terancam nggak ketika ngelihat, oh kok pasangannya ngelirik ke cewek lain gitu ya. Aduh. Nah itu tuh, atau ngelihat kok pasangannya nih sibuk aja WA-an, chatan gitu ya. Sementara pasangan yang sebetulnya dibiarkan teronggok sendiri di sudut. Nah itu tuh yang bikin kita jadi cemas. Dan cemas ini bisa jadi akhirnya kebablasan. Disinilah cemas yang tadinya emosi biasa jadi nggak biasa, yang tadinya wajar-wajar saja ketika kita terancam secara fisik ataupun secara psikis kita timbul kecemasannya, emosi cemasnya, akhirnya jadi kebablasan. Ya, kebablasan itu sudah jadi masalah cemas atau anxiety problem. Ya, anxiety problem inilah yang akhirnya mengganggu kehidupan banyak orang. Jadi sebetulnya kan gini, cemas sendiri ketika dia sudah jadi masalah, memang akhirnya dia itu munculnya bisa sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong lagi nggak ada apa-apa, tiba-tiba begitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya cemas itu adanya di badan kita. Adanya di badan kita, di sistem saraf kita. Badan kita tuh punya ingatan yang sangat-sangat baik. Dia menyerap begitu ya, menyerap absorbing apa yang terjadi di masa-masa stressful, di masa-masa kita terancam, badan kita tuh nginget. Tanpa kita sadar nih biasanya, ya. Dia ngingetnya apa? Dia ngingetnya this is danger, ini ada ancaman, ada bahaya, maka dia masuk ke mode stres. Mode stres itu di mana jantung kita berdebar lebih kencang, lalu juga tangan kita biasanya berkeringat dingin. Kalau diukur tekanan darahnya itu tinggi biasanya orang yang cemas, gitu ya. Terus mulai tuh mungkin rasanya telinga, ada yang mengalami gejala cemasnya itu adalah telinganya kayak pengeng, berdenging gitu ya. Atau dia bisa mendengarkan degup jantungnya yang degup jantung sendiri kan nggak biasa kita dengar gitu ya, tapi di masa-masa kita cemas tuh kayaknya udahlah makin kencang, kedengeran di kepala sendiri gitu. Itu yang sebetulnya membuktikan bahwa cemas itu bukan masalah pikiran. Jadi masalah di badan. Jadi banyak yang bilang gitu ya, cemas, ini coba deh
kayaknya masalahnya bukan di badannya, tapi di pikirannya gitu ya. Padahal sebenarnya di badannya. Padahal sebetulnya di badannya. Memang kalau dicek gitu ya, orang-orang yang punya masalah kecemasan, kalau dicek medical check up, jantungnya bagus, paru-parunya bagus, lambungnya bagus Bagus, gitu, ya. nggak ada masalah di organ-organnya. Makanya jadi suka dibilang kan, ini mah kebanyakan pikiran, ini adanya di pikiran. Nah, saya kurang setuju sebetulnya kalau dibilang di pikiran gitu. Kok kesannya kayak sesuatu yang tidak nyata, yang dibuat-buat atau ngadi-ngadi lah gitu Iya, ya. benar-benar. Padahal ya memang betulan terjadi tuh Tas, Di yang dalam namanya tubuhnya. iya, reaksi fisiologis kita jadi berdebar-debar, tangan dingin, keringat dingin. Itu tuh memang betulan terjadi gitu. Dan itu memang reaksi fisiologis dari cemas. itu. Oke. Gitu Berarti sih. yang digambarin di film Inside Out 2 kurang lebih seperti itu ya? Ya, betul. Itu film itu kan memang dibikinnya berdasarkan research ya, Iya, research ilmiah yang selama puluhan tahun, dan memang betul sekali itu. Jadi sekali kejadian, mungkin tadinya triggernya jelas, begitu ya. betul. Bisa jelas, bisa nggak jelas, tetapi itu badannya bereaksi. Iya. Nah, kapan-kapan ketika situasinya mungkin mirip-mirip, badannya sudah menangkap nih sinyalnya, sinyal danger-nya gitu ya. Oh, oke. Nah, badannya sebetulnya memberikan alarm atau peringatan untuk kita siaga. Gejala-gejala yang tadi saya bilang tuh Tas, itu sebetulnya adalah gejala-gejala untuk menyiapkan kita fight, kita menyerang gitu ya, atau kita kabur. Fight or flight, pernah dengar ya? Ya, fight or flight. Itu kan memang dua reaksi dasar ketika kita berhadapan dengan danger, ketika kita berhadapan dengan bahaya tadi tuh ya. Reaksi awalnya adalah memang antara kita menyerang atau kita kabur ya. Berarti itu badannya udah kasih tanda sebenarnya Kak ya? Betul. Dan jadi bisa sekonyong-konyong datang karena tadi itu Tas. Mungkin ya, waktu kita pertama kali merasakan ada danger, misalnya nih kita menemukan handphonenya pasangan kita yang kok ada chat dari tring, notifikasi gitu ya, notifikasi tring, ini dari mana, kok panggilnya sayang-sayang gitu ya. Itu mungkin kita di situasi di kamar kita dengan suhu AC yang 21 derajat gitu misalnya ya. Lalu dengan pencahayaan yang mungkin rada kuning, temaram gitu. Nah, itu yang membuat kita terus kan langsung deg-deg gitu ya, merasa terancam tuh. Pasti ada reaksi di badan. Dan di saat-saat seperti itu, badan tuh langsung kayak menyerap, wah ini adalah situasi bahaya. Lain kali mungkin nggak ada notifikasi, kita nggak lagi lihat handphonenya pasangan kita, tapi kita berada di situasi yang kurang lebih sama. Jadi kita masuk ke ruangan yang pencahayaannya kuning gitu ya, warm white biasanya dibilang, bukan kuning ya, warm white, lalu juga AC-nya 21 derajat. Itu tuh badannya kembali mengingat, badannya kembali mengingat, oh waktu itu tuh gue dalam bahaya gitu, sehingga dia mengaktifkan fight or flight mode tadi. Nah, berarti kapan tuh Kak si anxiety ini dianggapnya normal dan kapan jadi gangguan tuh? Ya, normal itu ketika memang dia serve its purpose. Ya, serve its purpose ketika dia memang membuat kita jadi mengambil langkah untuk menyelamatkan diri atau mengamankan diri dari bahaya. Nah, itu dia serve its purpose, dia menjadi emosi yang memang baik begitu ya. Bermanfaat lah begitu ya. Bermanfaat dan berfaedah. Tapi dia jadi masalah ketika memang dia sudah akhirnya membatasi kehidupan kita. Gitu ya. Karena kenapa? Karena biasanya ketika si cemas ini datang, reaksi pertama kita adalah, oh oke, ini danger nih, ini masalah, ini bahaya, maka saya harus menghindari, saya harus kabur tadi itu tuh Tas. Ya, ketika kita bilang,
oh ya kita kabur. Saya kasih mungkin contoh yang mungkin sering terjadi ya kepada kita, apalagi yang mungkin di kerjaan punya beban hidup atau beban kerja itu misalnya untuk presentasi Yang lah tinggi, gitu ya. yang tinggi misalnya. Untuk presentasi di hadapan klien-klien. Nah, waktu kita dapat tugas ini, mungkin mulai nervous tadi, mulai gugup ya. Aduh, bisa nggak ya saya impress klien-klien, bisa nggak ya ini berbuah jadi akhirnya sales buat kantor saya gitu. Bisa jadi pencapaian KPI saya. Nah, ini kan danger yang mengancam secara psikis begitu ya. Nah, ketika dapat tugas udah mungkin agak gugup. Tapi masih terkelola, Masih bisa. ya, masih terkelola dan akhirnya jadi bermanfaat untuk kita menyiapkan presentasinya disiapin, PPT-nya atau Canva-nya disiapin gitu kan. Nah, itu menjadi satu anxiety yang bagus sebetulnya ya. Betul. Tapi ketika misalnya nih, aduh, tidak bisa menguasai lagi, aduh kayaknya saya nggak bisa deh, apalagi ini nih klien account yang penting banget nih buat corporate saya. Kalau ini nggak dapet, ini bisa-bisa kami nggak jalan lagi di quarter berikutnya. Karena manajemen udah bilang nih, ini do or die. Ini kliennya do or die nih. Kalau kita nggak dapetin klien ini, maka kelanjutan perusahaan misalnya begitu ya. Kelanjutan perusahaan itu terancam. Ya, jadi itu beban yang begitu besar yang dia rasakan, ketakutannya begitu besar, dangernya di persepsi begitu besar, maka akhirnya ketika sudah ngelihat tanggalan aja, aduh waktu presentasinya makin dekat gitu ya. Lalu ngelihat ruangan presentasi, aduh kayaknya ngelihat ruang presentasi aja udah enek gitu. udah kayaknya susah berkata-kata, enek, akhirnya jadi menghindar. Nah, menghindari ruang presentasi. Terus lagi dipanggil sama bosnya gitu ya untuk yuk kita latihan presentasinya. Gak mau. Gitu ya. Aduh, langsung tuh ya muncul reaksi fisiologisnya kan. Reaksi fisiologisnya muncul, enek atau jadi nggak enak badan, rasanya sumeng, rasanya pegel-pegel gitu kan. Aduh bos, kayaknya aku nggak bisa nih gitu ya. Mulai kita menghindar. Menghindar, terus karena menghindar ini biasanya menimbulkan kelegaan sementara, Tas. Menghindari hal-hal yang bikin kita cemas, yang menimbulkan reaksi-reaksi fisiologis di tubuh kita, itu kalau kita hindari, itu bikin lega sih memang. Tapi sementara aja. Tapi sementara, gitu. Kalau kita terus menghindar, dan menghindar ini kita dapat kelegaan sementara, itu tuh sebetulnya menyenangkan buat kita. Dan tapi akhirnya dia jadinya terus bergulir seperti itu. Karena kita menghindari persiapannya misalnya, atau menghindari ke kantor deh. Pertama mungkin menghindari ruang presentasinya. Tapi akhirnya ke kantor aja, begitu ngelihat building kantor, aduh mati ini gue gitu ya. Takut, langsung lemes, takut langsung keringet dingin gitu ya. Duh kayaknya saya nggak sehat deh, pulang gitu ya. Izin gitu. Izin sampai di rumah, lega ya, kok enak ya. Akhirnya kita jadi terus menghindari itu. Ini yang membuat masalah akhirnya. Masalah anxiety itu terjadi ketika kita menghindari terus. Semakin lama semakin menghindar hal-hal yang bikin kita cemas, kecemasannya semakin naik. Jadi kayak siklus gitu ya kayak? Yes, bener banget. Itu tuh disebutnya biasanya vicious cycles. Vicious tuh siklus jahat. Siklus yang jahat kenapa? Karena dia mengurung penderita anxiety. Jadi semakin lama ruang geraknya tuh semakin sempit gitu, Tas. Ya aku bisa ngebayangin. Iya kan, tadinya mungkin yang dihindari cuma ruang presentasi. Akhirnya ngelihat gedung tempat kita kerja, menghindar juga. Akhirnya ngelihat mungkin bus untuk pergi kerja, itu kan masih terasosiasi ya. Itu aja udah enek nih kayaknya, udah deg-degan gitu. Akhirnya ya itu semakin terkurung dia.
Ruang geraknya tuh ketika kita menghindar, walaupun itu memberikan kelegaan sementara ya, tapi akhirnya jadi membatasi ruang gerak kita semakin lama semakin kecil gitu. Makanya disebut masalah atau anxiety, gangguan ya kalau udah kayak gitu. Oke. Nah, kalau overthinking, kan anak zaman sekarang juga sering tuh OVT, overthinking. Itu tuh bentuk anxiety juga kah atau gimana? Rasanya tuh kalau digambarkan sama penderita anxiety adalah rasanya kayak pengen mati gitu. Iya. Agak susah sih untuk memendam anxiety. Ini nggak bisa dihindari dan hanya bisa dihadapi.